Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami pada hari ini hendak membaca firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan, tolong kami, oh Tuhan, melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami ditahirkan dan kami dimampukan untuk mampu mendengar suara Engkau yang akan menuntun kami menjalaninya di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami hendak membaca firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Roma 2 ayat 1 sampai 4. Roma 2 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang menjadi renungan pada hari ini diambil dari ayat 4. Ayat 4, demikian firman Tuhan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika suatu hari kami berjalan di daerah pantai, kami lupa arah kembali pulang ke tempat penginapan. Kami mencoba mencari arah utara dan selatan agar dapat menemukan posisi di mana kami berada, sehingga kami dapat menentukan arah yang tepat untuk kembali pulang. Lalu kami bertanya kepada penduduk asli yang tinggal di daerah tersebut karena mereka pasti mengenal area itu. Setelah penduduk tersebut menunjukkan arah utara dari pos, maka kami tahu bahwa kami harus pergi ke arah sebaliknya, yaitu selatan, agar tiba kembali ke tempat asal di mana kami berada dan menginap. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah orang Kristen mengerti arti kemurahan Allah yang benar? Jawabannya adalah tidak, jika dia tidak paham apa arti pengadilan, hukuman, dan murka Allah. Ketiga hal ini, yaitu pengadilan, hukuman, murka Allah, adalah sisi yang diperlukan untuk memahami arti kemurahan Allah, seperti arah utara dan selatan. Jikalau seseorang yang mengetahui arah mata angin saat mengetahui utara, maka dia mengerti arah manakah selatan. Demikian juga sebaliknya. Maka jika seorang Kristen mengerti dan memahami bahwa dia adalah seorang berdosa yang tidak luput dari hukuman Allah, seperti yang disebut dalam ayat 3 tadi, yang akan terkena murka Allah yang dahsyat, maka dia mengerti betapa sangat membutuhkan kemurahan Allah dalam hidupnya agar terluput dari murka Allah tersebut. Jikalau dia mengerti, merasakan, menyadari betapa dahsyat murka Allah yang telah diterima Kristus di kayu salib untuk menggantikan dirinya, dan dia tahu dirinya diluputkan oleh Kristus karena hal ini, maka dia akan menyadari kemurahan Allah yang sungguh tidak murah yang telah dianugerahkan bagi dirinya. Gambaran yang sangat indah itu hanya akan muncul dalam hidup seorang Kristen
jika hanya gambaran yang sangat menakutkan dan menggentarkan telah hidup dikontraskan dalam jiwa dan hati seorang percaya. Dan perasaan dan serta pengalaman ini tidak pernah dapat ditransfer atau dipindahkan kepada orang lain. Orang itu sendiri yang harus mengalami apa arti gentar dan takut akan murka Allah yang dahsyat. Sehingga melalui pimpinan Roh Kudus, maka hati dan jiwa orang itu menjadi percaya ditobatkan kepada Kristus dan dia mengerti apa arti kemurahan Allah. Bapak, Ibu, saudara sekalian, apakah saudara sudah mengalami pembaruan hidup karena hal ini? Mengalami kengerian dan gentar akan adanya murka Allah yang dahsyat, yang pasti harus diterima oleh Anda dan saya sebagai orang berdosa. Karena tujuan tersedianya kemurahan Allah agar kita dapat merasakan dan mengalami pertobatan karena kita diluputkan dari murka Allah yang dahsyat. Yesus Kristus harus mati di kayu salib menggantikan Anda dan saya untuk menerima murka tersebut. Bagi kita yang menyesal akan dosa kita yang besar, serta percaya kepada Kristus yang menggantikan kita menerima murka Allah itu, akhirnya akan dipimpin Roh Kudus menerima kemurahan Allah, yaitu memiliki hidup yang baru untuk kembali menyembah dan memuliakan Allah dan memiliki hidup yang kekal. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara? Mengerti dan menyadari sepenuhnyakah arti hukuman Allah dan murka Allah serta kemurahan Allah? Atau sudah merasa bahwa kemurahan Allah sudah seharusnya seperti hal biasa yang memang kita harus terima? Berhati-hatilah terhadap dua hal yang berbeda ini. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin, membimbing hidup kita untuk terus mengikut Kristus dengan benar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami tidak memahami benar akan firman Tuhan jikalau Roh-Mu yang kudus yang tidak pimpin kami dan mengajar kami. Maka sepanjang hidup kami sampai akhir tua, masa tua, dan kembali kepadamu. Pimpin dan bimbing kami, oh Tuhan, agar kami menyadari benar betapa kami sudah diluputkan dari murka Allah oleh karena Kristus yang menggantikan hidup kami terkena murka Allah di kayu salib. Dan biarlah Tuhan yang pimpin agar kami senantiasa merasakan hal itu dan akhirnya menyadari bahwa kami sudah menerima kemurahan Allah oleh karena pertobatan yang Tuhan hidupkan dalam hati jiwa kami. Pimpin hidup kami selama-lamanya, oh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami berdoa. Amin.